Hai co-friends, pada soal ini terdapat diagram PT atau diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fasa zat, yaitu pada soal ini diagram PT air. Serta ditanyakan pada soal daerah pada diagram yang menunjukkan perubahan titik didih air. Untuk menjawab soal ini, co-friends perlu memahami gambar diagram fasa yang disediakan dan maknanya, yang mana diagram fasa tersebut dibagi menjadi 3 wilayah. Sebelah kiri merupakan wilayah air dengan fasa padat, lalu bagian tengah atas diagram merupakan wilayah air dalam fasa cair, dan sebelah kanan diagram merupakan wilayah air dalam fasa gas. Kurva yang memiliki garis hitam tidak putus-putus menunjukkan kurva diagram fasa air pada keadaan murni atau tanpa adanya zat terlarut, sedangkan kurva yang memiliki garis putus-putus menunjukkan pergeseran kurva yang terjadi akibat adanya zat terlarut. Yang mana pada diagram fasa air murni, kurva AB menunjukkan garis keseimbangan antara air dalam fasa padat dengan air dalam fasa cair pada berbagai suhu dan tekanan, yang mana titik A termasuk ke dalamnya, sehingga suhu pada titik A yaitu H merupakan suhu titik beku air murni. Dan karena titik beku tersebut berada pada tekanan 1 atmosfer, maka disebut titik beku normal air murni. Lalu kurva BC menunjukkan garis keseimbangan antara air dalam fasa cair dengan air dalam fasa gas pada berbagai suhu dan tekanan, yang mana titik C termasuk ke dalamnya, sehingga suhu pada titik C, yaitu I, merupakan suhu atau titik didih air murni. Dan karena titik didih tersebut berada pada tekanan 1 atmosfer, maka disebut dengan titik didih normal air murni. Selanjutnya kurva BO menunjukkan garis keseimbangan antara air dalam fasa padat dengan air dalam fasa gas pada berbagai suhu dan tekanan. Sedangkan titik B adalah titik triple, yaitu titik di mana pada suhu dan tekanan tersebut terjadi keseimbangan fasa antara gas, cair, dan padat secara bersama-sama. Kemudian untuk kurva DE menunjukkan keseimbangan fasa antara air dalam fasa padat dengan air dalam fasa cair setelah ditambahkan zat terlarut pada berbagai suhu dan tekanan, yang mana titik D termasuk ke dalamnya, sehingga suhu pada titik D yaitu G merupakan suhu titik beku air yang di dalamnya terdapat zat terlarut. Dan karena titik beku tersebut berada pada tekanan 1 atmosfer, maka disebut titik beku normal larutan tersebut. Lalu kurva EF menunjukkan garis keseimbangan antara air dalam fasa cair dengan air dalam fasa gas setelah ditambahkan zat terlarut pada berbagai suhu dan tekanan, yang mana titik F termasuk ke dalamnya, sehingga suhu pada titik F, yaitu J, merupakan suhu atau titik didih air yang di dalamnya terdapat zat terlarut. Dan karena titik didih tersebut berada pada tekanan 1 atmosfer, maka disebut dengan titik didih normal larutan tersebut. Selanjutnya kurva OE menunjukkan garis keseimbangan antara air dalam fasa padat dengan air dalam fasa gas setelah penambahan zat terlarut pada berbagai suhu dan tekanan. Sedangkan titik E adalah titik triple, yaitu titik di mana pada suhu dan tekanan tersebut terjadi keseimbangan fasa antara gas, cair, dan padat secara bersama-sama. Selain itu, perubahan suhu atau titik beku air dari H ke G menunjukkan penurunan titik beku yang dialami setelah penambahan zat terlarut. Dan perubahan suhu atau titik didih air dari I ke J menunjukkan kenaikan titik didih yang dialami setelah penambahan zat terlarut. Sehingga dari penjelasan makna diagram tersebut, perubahan titik didih air ditunjukkan oleh daerah I ke J. Sehingga jawaban pada soal ini yaitu D. Cukup sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.